Sekarang ini ada istilah baru namanya buzzer. Dan buzzer itu ditambah dengan buzzer RP, kira-kira begitu. Yang ternyata untuk menjadi buzzer itu ada angkanya. Kalau ingin mengerahkan 100.000 buzzer, maka berapa yang perlu dikeluarkan biayanya. Dan itu bisa dikerjakan oleh mesin. Sehingga kalau ingin seseorang itu ngetop, kerahkan buzzernya. Kalau ingin menyerang seseorang, misalnya menyerang Menteri Pendidikan Dasar Menengah, udah kerahkan buzzer saja, kira-kira begitu. Sampai pendapatnya berbeda dengan anggota grup yang lain, dia kemudian dihajar habis-habisan oleh admin dan anggota grup itu, bahkan bisa dikeluarkan dari grup. Sehingga kadang-kadang media sosial yang harapannya untuk membangun kerukunan sosial, yang terjadi adalah sikap asosial. Fenomena berikutnya adalah fenomena yang oleh Microsoft dalam risetnya disebut sebagai problem digital civility index. Ada masalah keadaban digital dalam kehidupan kita. Sekarang ini ada istilah baru namanya buzzer. Dan buzzer itu ditambah dengan buzzer RP, kira-kira begitu. Yang ternyata untuk menjadi buzzer itu ada angkanya. Kalau ingin mengerahkan 100.000 buzzer, maka berapa yang perlu dikeluarkan biayanya. Dan itu bisa dikerjakan oleh mesin. Sehingga kalau ingin seseorang itu ngetop, kerahkan buzzernya. Kalau ingin menyerang seseorang, misalnya menyerang Menteri Pendidikan Dasar Menengah, udah kerahkan buzzer saja, kira-kira begitu. Sampai ada orang yang tidak berani membuka akun Instagramnya karena khawatir diserang oleh para buzzer itu. Kita mengalami masalah terkait dengan digital civility atau keadaban digital kita itu. Yang awalnya seharusnya kita memiliki keadaban digital, tapi yang terjadi adalah kebiadaban digital. Dan ini adalah masalah yang sangat serius. Kemudian berikutnya kita juga mengalami yang kita sebut dengan moral crisis atau krisis moral. Sebagiannya adalah yang berkaitan dengan luruhnya rasa malu, luruhnya perasaan, di mana seseorang dalam falsafah Jawa itu seharusnya kalau orang itu salah, ya dia itu seleh. Sing salah seleh. Tetapi karena ada krisis moral, hilangnya rasa malu, kadang-kadang sudah salah, malah kemudian dia menyerang dan berbagai tindakan yang sesungguhnya semakin membuat dia tercemar di ruang-ruang publik. Dalam kaitan ini pula, saya ingin menyinggung yang berkaitan dengan apa yang menjadi concern dari UNES. Kita juga mengalami environmental crisis atau krisis lingkungan hidup, yang ini memang menjadi masalah dan tantangan dunia yang tidak sederhana. Ada beberapa tulisan yang menggambarkan betapa kita tidak bisa lagi melihat masalah krisis lingkungan itu secara biasa-biasa saja. Ada buku berjudul A World in 2050 atau Dunia tahun 2050 yang di dalamnya digambarkan betapa ancaman kerusakan lingkungan itu sudah ada di depan mata. Tahun 2005 ketika saya mengikuti short course di Birmingham University, saya naik angkutan umum, kemudian di angkutan umum itu ada koran gratis, yang kemudian saya baca dari koran gratis itu, tulisan menarik tentang ancaman krisis lingkungan, di mana dalam artikel itu disebutkan tahun 2100 suhu dunia itu akan naik sampai sekitar 5 derajat Celcius. Dan kalau suhu dunia itu naik, maka permukaan laut itu akan terus pasang sebagai akibat dari glasier atau gunung es di kutub utara yang mencair. Dampak dari permukaan air laut yang pasang itu adalah terjadinya banjir di beberapa tempat. Beberapa tempat itu mengalami flooding yang abadi, yang itu bisa menimbulkan kerusakan ekosistem, bahkan juga kerusakan ekologi. Sekedar bercanda, ada seorang kawan kuliah saya di IAIN Semarang dulu, kalau bulan purnama itu sering kirim di grup yang tulisannya itu berbunyi ya Rob, ya Rob, ya Rob gitu. Saya pikir dia sedang berzikir, ternyata dia sedang mengeluh karena Rob itu masuk ke rumahnya. Ini tidak hanya terjadi di Semarang, tapi juga tempat-tempat yang lainnya.
terutama yang secara topografi memang berada di bawah permukaan laut. Karena itu maka kalau kita bicara mengenai kecerdasan dan bagaimana kita bicara bagaimana dunia masa depan dan bagaimana pendidikan itu berperan, kita melihat sekarang ini kita tidak cukup hanya punya kecerdasan akademik. Tulisan agak klasik, Gardner misalnya menyebut bahwa kecerdasan itu tidak tunggal. Dia menyebut dalam buku dia, intelligence is not a single entity but rather a collection of distinct independent abilities. Kecerdasan itu bukan hanya sekedar entitas tunggal, tetapi dia merupakan kumpulan yang khas, kumpulan yang unik yang menggambarkan keunggulan, mandiri dan kemampuan-kemampuan yang bisa dikembangkan manusia. Awalnya Gardner menyebut ada 8 kecerdasan, yaitu linguistic intelligence, logical mathematical intelligence, spatial intelligence, bodily kinesthetic intelligence, musical intelligence, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, dan naturalistic intelligence. Belakangan Gardner menambah 2 kecerdasan lagi, yaitu existential intelligence dan moral intelligence. Ketika menjelaskan existential intelligence, Gardner menyebut sebagai ability to contemplate question about the meaning of life, death, and human existence. Kecerdasan eksistensial itu adalah kemampuan di mana manusia melakukan kontemplasi dan mengajukan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan kritis tentang makna dari kehidupan, kematian, dan eksistensi manusia. Gardner kemudian menambahkan satu lagi kecerdasan, yaitu moral intelligence, yang di situ dia menyebutkan moral intelligence adalah ability to understand and apply ethical principle and moral reasoning. Kemampuan yang berkaitan dengan bagaimana manusia memahami moralitas dan menerapkan prinsip-prinsip moralitas itu dalam berbagai macam kehidupan kita di dunia ini. Sejalan dengan itu dan berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan krisis-krisis tadi, kita menyebut ada tulisan yang sudah agak lama juga, terbit tahun 2010, tulisan dari Daniel Goleman tentang ecological intelligence, knowing the hidden impact of what we buy. Goleman yang tahun 95 menerbitkan buku Emotional Intelligence menjelaskan bahwa manusia sekarang ini hidup dalam era yang serba konsumtif, yang kadang-kadang manusia tidak sadar dampak dari kehidupan yang konsumtif itu menimbulkan kerusakan dalam lingkungan. Produk-produk kosmetik yang kita gunakan dan berbagai hal yang kita biasa pergunakan dalam kehidupan sehari-hari ternyata memiliki dampak yang besar terhadap kerusakan lingkungan, sehingga Goleman mengajak pentingnya manusia memiliki kecerdasan lingkungan atau ecological intelligence. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.